Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Kristiawati dengan NIM 430 14 18 052. Pada kesempatan kali ini, saya akan membersamai kalian untuk belajar tentang asam basa. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang teori asam basa dan kekuatan asam basa. Oke, selanjutnya, tahukah kamu apa itu asam? Coba kalian pikirkan. Kemudian, apa itu basa? Kemudian, coba kalian cari contoh larutan asam dan larutan basa yang ada di sekitar kalian. Apakah sudah ketemu? Apakah sudah ingat? Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Untuk pembelajaran kali ini, kita harus memenuhi kompetensi dasar mengetahui konsep asam dan basa, serta kekuatannya dan keseimbangan pengionnya dalam larutan. Kemudian indikator pencapaiannya, 1, siswa mampu menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kemudian, siswa mampu menghitung kekuatan asam pada asam lemah dan kekuatan basa pada basa lemah. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kalian harus tahu bahwa dengan kalian belajar asam basa ini, kalian mampu mengidentifikasi mana itu basa, mana itu asam, kemudian kalian dapat menggunakannya sesuai dengan manfaatnya. Misal, kalian pasti di antara kalian ada nih yang punya sakit MAH. Kenapa sih MAH itu terjadi? MAH itu terjadi dikarenakan kadar asam di dalam tubuh meningkat. Kadar asamnya itu berupa HCl. Bagaimana cara kalian menyembuhkannya? Kalian menggunakan obat MAH, kan? Obat MAH itu kandungannya apa? Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida itu sifatnya apa? Basa. Jadi dengan basa dicampur dengan asam yang ada di tubuh akan membentuk reaksi penetralan. Jadi kadar HCl-nya menurun. Sehingga penyakit MAH kita berangsur-angsur membaik. Nah, maka dari itu kalian perlu belajar tentang teori asam basa untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di kehidupan yang dapat dipecahkan dengan materi ini. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu merupakan zat yang dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ atau ion H3O+. Yang mana kita bisa lihat di reaksi ini bahwa Ha itu asamnya terionisasi menjadi H+ dan anion sisa asam. Kemudian asam juga ditambahkan air menghasilkan H3O+ dan anion sisa asam. Kemudian untuk basa sendiri merupakan zat yang dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. LOH itu kita ibaratkan sebagai basa, terionisasi menghasilkan kation sisa basa dan OH-. Kemudian ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Di sini Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam itu senyawa yang mampu mendonorkan ion H+ atau donor proton. Sedangkan basa sendiri merupakan senyawa yang mampu menerima ion H+ atau akseptor proton. Kita bisa lihat di reaksi di bawah ini, HCl itu menjadi Cl-. Di sini dia awalnya punya proton H, kemudian kehilangan proton H. Nah, karena dia kehilangan, berarti kan dia mendonorkan protonnya itu, H-nya itu, berarti dia bersifat asam. Kemudian NH3.
Awalnya dia memiliki H sebanyak 3. Kemudian di hasil reaksi dia memiliki H sebanyak 4. Berarti dia menerima ion H+. Karena dia menerima ion H+, berarti dia bersifat basa. Hasilnya itu bersifat asam konjugasi. Basa dan asam konjugasi ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Oke, selanjutnya yaitu ada teori asam basa Lewis. Kalau Lewis di sini menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Bisa kita lihat di sini bahwa H itu kan tidak punya pasangan elektron, sedangkan N yang pada NH3 dia memiliki pasangan elektron. Kemudian mereka bergabung menghasilkan NH4. Lah, H di sini kan menerima pasangan elektron, berarti H bersifat asam, sedangkan N memberikan pasangan elektron, berarti dia bersifat basa, seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah apa? Kemampuan suatu zat untuk terionisasi. Jadi nilai maksimum dari derajat ionisasi itu 1. Berarti kalau nilai derajat ionisasinya 1, si senyawa itu dapat terionisasi secara sempurna. Kemudian di sini ada tetapan ionisasi asam Ka dan tetapan ionisasi basa Kb. Jadi setiap asam maupun basa itu mempunyai nilai tetapan ionisasinya. Semakin besar nilai tetapannya, maka dia semakin kuat. Misal Ka-nya semakin besar, berarti dia semakin bersifat asam kuat. Sedangkan kalau Kb-nya semakin besar, berarti dia memiliki sifat basa kuat, semakin basa. pH-nya semakin besar. Seperti itu. Selanjutnya ada kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa sendiri menunjukkan kekuatan H+ dan kekuatan OH- yang ada pada larutan. Nah, di sini asam kuat itu berarti zat yang di dalam air dapat mengalami ionisasi sempurna. Berarti derajat ionisasinya mendekati 1. Sedangkan asam lemah merupakan zat yang di dalam air mengalami ionisasi sebagian. Berarti derajat ionisasinya di antara lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Kemudian itu juga berlaku di basa kuat dan basa lemah. Konsentrasi H+-nya itu untuk basa kuat sendiri menggunakan banyaknya banyaknya atom H yang terlepas dikalikan konsentrasi dari asam. Untuk asam lemah menggunakan akar Ka, tadi tetapan asam, dikali konsentrasi asam. Sedangkan basa juga sama. B-nya itu merupakan jumlah ion OH- yang terlepas. Kemudian ini ada latihan soal. Bisa kalian screenshot ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian nanti kalian kerjakan. Ini untuk tugas di rumah. Kalian kerjakan. Nanti kalian bisa upload di Google Classroom. Oke. Nanti bisa kalian isi rumusnya itu seperti apa. Kalian menggunakan rumus apa, kemudian perhitungannya bagaimana, kemudian kekuatan asam atau basanya itu berapa. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah aseptor proton. Teori Lewis menyatakan asam adalah aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Teori Arrhenius menyatakan asam adalah senyawa yang membebaskan H+ dan basa membebaskan OH-. Kekuatan asam basa ditentukan dari ionisasinya pada larutan. Oke, untuk hal-hal yang belum kalian pahami di sini, mungkin bisa kalian cari dengan cara membaca buku teks, atau kalian bisa
menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di Google Classroom. Nanti biar temannya yang lain jika sudah mengetahui bisa membantu menjawab. Nanti Ibu juga membantu menjawab. Oke. Untuk tugas minggu depan, kalian membuat tabel perbandingan atau perbedaan dari ketiga teori asam basa yang tadi. Arrhenius, Brandon-Lowry, dan Lewis. Kemudian, kalian juga mengerjakan soal-soal tentang kekuatan asam basa yang ada di LKPD. Oke, untuk minggu depan, kita belajar tentang derajat keasaman. Sebelum masuk pembelajaran selanjutnya, kalian diusahakan untuk belajar dulu tentang derajat keasaman. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.